أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridhai, merahmati, mencintai. Semoga Allah menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang ahli bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tahun baru Hijriyah 1448. Jadi tahun Hijriyah, tahun Islam, disebut tahun Hijriyah. Ini awal penetapannya yaitu pada masa Sayyidina Umar. Sebelumnya mereka itu menetapkan tahun dihitung dari tahun gajah. Artinya kejadian Raja Abraha bersama pasukannya bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Lalu pada hari itu, pada tahun itu, mereka dibinasakan oleh Allah dengan burung ababil. Nah, di tahun itulah Nabi Muhammad II dilahirkan. Ya kan? Namun mereka menyebutnya tahun gajah. Nah, kemudian pada masa Sayyidina Umar, beliau menjadi khalifah, maka ditetapkanlah tahun untuk agama Islam. Maka dipilih yaitu tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Yasrib. Yasrib namanya, asalnya Yasrib. Lalu manakala Nabi berada di Yasrib, dirubah namanya menjadi Madinah Munawwarah. Nah, maka kita orang Islam hendaklah menulis tanggal ini dengan Hijriyah, tahun Hijriyah, tahun Islam. Anak lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hitung Hijriyah, ya kan? Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, ya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya kan? Pian lahir dulu tahun berapa, bulan berapa, ya dicatat. Boleh aja hendak menulis dengan tanggal Masehi, ya kan? Boleh aja juga.
Dan di KTP itu tanggal Masehi, tapi kita harus bisa mencatat juga tanggal Hijriah itu. Seorang anak laki-laki misalkan lahir bulan Muharram, 15 tahun kemudian bulan Muharram itu balik tuh si laki-laki balik. Babinian 9 tahun kemudian bulan Muharram balik. Ulang tahun, ya kan? Ulang tahun itu hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Bagusnya ya kan? Kemudian meninggal dunia. Nah ditulis tanggal Islamnya. Karena mahauli sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40, ya kan? 100 haul setahun. Nah haul itu bulan Islam tuh, bulan Hijriah. Kadang yang lahir bulan Januari, haul karena bulan Januari, kadang ya kan? Boleh aja kita memakai tahun bulan Masehi, ya kan? Tetapi kita orang Islam harus juga mengenal dengan tahun kita Hijriah, bulan kita Hijriah, bulan Islam. Nah, jadi bulan Hijriah ini, tahun Hijriah ini adalah kembali mengingatkan kita bahwa 1448 tahun yang silam pernah terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW hijrah. Arti hijrah itu berpindah, ya kan? Maka dengan tahun baru hijrah ini kita kembalilah ingatan kita kepada hijrahnya Nabi, berpindahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Yasrib, Madinah. Apa hikmahnya? Mengapa Nabi sampai beliau dari kota Makkah? Kota Makkah itu kota kelahiran beliau. Sampai-sampai beliau meninggalkan kota Makkah. Mengapa? Nah ini kita kembali mengingatkan bahwa betapa besarnya perjuangan Nabi membawa iman Islam, ya kan? Membawa iman Islam, menyebarkan iman Islam. Setelah Rasulullah SAW beliau diutus menjadi Rasul umur 40 tahun. Nah maka beliau menyampaikan iman Islam. Dahulunya sebelum diutus menjadi Rasul adalah Nabi itu di kota Makkah orang yang dihormati, dimuliakan dan dicintai, disegani. Manakala beliau diutus menjadi Rasul, maka beliau menyampaikan iman Islam. Maka seluruh orang-orang yang dahulunya cinta membenci, dahulu menghormati menghinakan, ya kan, memusuhi lawan Nabi. Selama 3 tahun Nabi menyampaikan iman Islam itu secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah di waktu malam, ya kan, satu rumah demi satu rumah diketuk, disampaikan iman Islam. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan banyak yang menolak, ya kan?
Sampai-sampai Nabi pernah dibaikot bila bajualan kada ditukari, bila hendak menukar kada dijuali. Maka Nabi dengan sahabat itu sampai 3 tahun berada di lembah-lembah gunung. Kada yakah kekurangan makanan, yang dimakan hanya pucuk-pucuk. Kalau kayak kita ini nyaman sini pucuknya, di sana tuh pucuk, ya kan, gurun pasir nih tuh ada tumbuhan pucuk-pucuknya. Kalau kita sini nyaman pucuknya. Nah, sampai akhirnya puncak mereka memusuhi Nabi, yaitu manakala wafat istri Nabi Sayyidah Khadijah. Ya kan? Kemudian sebulan kemudian wafat pulang paman Nabi Abu Thalib. Maka itulah terjadi puncaknya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Nah, maka Nabi kada bisa lagi tinggal di Makkah, maka akhirnya pindah ke Madinah. Ya kan? Artinya Nabi membawa iman Islam, menyampaikan iman Islam ini adalah di dalam kesusahan, kada nyaman. Ya kan? Kesakitan demi kesakitan. Air mata, keringat, darah. Nabi itu dipokoli karena ya diludahi, dilempar kotoran, dilempar batu. Supaya manusia beriman Islam. Ayakah jadi kita memperingati tahun baru Hijriah ini adalah memperingati perjuangan Nabi. Betapa besarnya, beratnya perjuangan Nabi memperjuangkan iman Islam. Nah, kita alhamdulillah beriman Islam. Zahirnya itu adalah berkat Nabi dahulu menyampaikan iman Islam. Bahkan keistimewaan kita Indonesia ini, ya kan? Indonesia ini adalah negaranya berpenduduk yang paling banyak memeluk agama Islam. Dan keistimewaan Indonesia ini memeluk agama Islam ini bukan dengan perang. Ya kan, Bahari Wali-Wali Songo menyampaikan agama Islam itu dengan akhlak, dengan berdagang, kada berperang. Ini sekarang ini ya kan, sekarang di dunia Indonesia lah umatnya yang paling banyak yang memeluk agama Islam, mayoritas. Kemudian Nabi di Madinah, manakala di Madinah, apakah perjuangan beliau selesai? Kada selesai. Di Madinah, beliau pun masih dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Sampai-sampai puncaknya mereka itu menyerang Madinah, membawa 1000 pasukan. Nabi dengan sahabat hanya berjumlah 313 sahabat menghadapi. Jadi ini satu orang Islam melawan 3 orang kafir. Terjadi di dalam peperangan Badar. Maka peperangannya bulan Ramadan, puasa ulang 17 Ramadan peperangan Badar. Dan banyaklah terjadi peperangan Nabi dengan orang-orang kafir. Kenapa jadi terjadi peperangan?
Ini dikarenakan membela diri. Jadi agama Islamnya agama damai. Kadang cari musuh sebenarnya, kadang hendak berperang. Tapi karena hendak diperangi, hendak dibinasakan, hendak dimusnahkan, lalu membela diri. Ditambah lagi beratnya Nabi di Madinah itu, ada orang-orang yang zahirnya Islam, berdua kalimat syahadat, tetapi hatinya munafik. Itu berat juga Nabi. Munafik ini bekerja sama dengan orang-orang kafir. Musuh dalam selimut, pun kawan dalam selimut nyaman ya, karena di musuh dalam selimut menikam. Nah, walhasil dengan tahun baru hijrah ini kita mengingat kembali betapa beratnya Nabi, betapa susah payahnya Nabi membawa iman Islam. Nah, kita beriman Islam ini adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Apapun nikmat Allah, kebaikan Allah kepada kita, itu menjadi nikmat. Mengapa? Karena kita beriman Islam. Apapun nikmat Allah, kebaikan Allah, bila orang itu kada beriman Islam, kafir, maka itu istidrat namanya, istidrat. Orang-orang kafir teh, ya kan, sugih-sugih, sehat-sehat, tapi kafir, maka itu adalah istidrat namanya, bukan nikmat. Kemudian dengan iman Islam inilah diterima seluruh kebaikan-kebaikan kita. Apapun kebaikan, ibadahnya, ya kan, berbuat baik kepada orang lain, berakhlak mulia, itu diterima Allah sebagai ibadah, sebagai kebaikan, diberi Allah pahala. Kenapa? Beriman Islam. Orang tuh menyumbang, ada bencana, menyumbang, ya kan, 100 juta misalkan, 100 juta banyak kalau tuh, ya kan, kita melihat duitnya juga bisa, ya kan, 100 juta. Tapi orang itu kada beriman Islam, berpahala lah di sisi Allah, kada berpahala, ada diberi Allah pahala. Cuma orang kafir itu bila inya berbuat baik di dunia, dibalas di dunia juga. Jadi disugihakan Allah, disehatkan Allah di dunia, tapi di hari kiamat kan ada lagi. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ya kah, mungkin ribuan, ya kah, ratusan agama di dunia ini, nah yang diterima Allah Ta'ala itu hanya agama Islam. Dengan iman Islam itulah kita selamat di dunia, dengan iman Islam itulah kita selamat di alam barzah, dan dengan iman Islam itu juga kita selamat daripada api neraka. Dengan iman Islam itu juga lah kita akan masuk surga. Ya kan? Kita beriman Islam itu berkat Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi kita hidup di dunia nih selamat, bahagia berkat Nabi. Kita di alam barzah nanti selamat berkat Nabi. Di hari kiamat nanti selamat daripada azab neraka, masuk surga berkat Nabi. Nah, maka hendaklah kita berterima kasih kepada Nabi, bersyukur lawan Nabi. Pada hakikatnya Allah lah yang memberi kita iman Islam. Namun Allah memberi iman Islam kepada kita ini zahirnya adalah berkat Nabi dahulu yang menyampaikan iman Islam. Nah, maka kepada Nabi ini kita bersyukur, berterima kasih.
Nang apa kita bersyukur lawan Nabi, berterima kasih lawan Nabi. Yang pertama dengan memperbanyak sholawat dan salam atas Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya kan, kita bersalawat salam atas Nabi itu niat kita apa? Ini sebagai bentuk berterima kasih kita kepada Nabi. Banyakin salawat, mudahan 1000 sehari. Amin. Sedikit aja 1000 itu kada mayo kemana-mana, dibawa ke warung. Wadah sedigi wara. Ya kan? Mudahan lah. Sehari ini jangan kurang 1000 bersalawat lawan Nabi. Pembantu tong sembayang 200 kali 5 1000. Siang 500, malam 500 1000. Atau sekali duduknya seperempat jam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 insyaallah tuntung juga. Mendibaca ya kan. Cuma kita ini kebanyakan mengatek HP ya pada tasbih. Mengatek HP tahan dia sejam 2 jam melihat drama Cina. Nak umpet juga nangis. Yang kedua, memuji Nabi. Memuji Nabi, ya kan? Kita memuji Nabi itu kenapa? Karena kita cinta lawan Nabi dan berterima kasih atas kebaikan Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian dibuat baik, maka balaslah. Nabi sudah berbuat baik lawan kita, balas Nabi. Nang siapa membalas Nabi? Doakan Nabi dan puji Nabi. Mendoakan tuh ya bersalawat salam. Memuji Nabi itu ya nang bakasidah, membaca maulid, baca burda, itu memuji Nabi itu. Yang ketiga, berterima kasih kita kepada Nabi ini, maka hendaklah kita selalu menggembirakan Nabi, jangan menyedihkan Nabi. Ya kan? Apapun yang menggembirakan Nabi. Apa yang menggembirakan Nabi? Bahwa apapun ajaran Nabi, apapun sunnah-sunnah Nabi, maka kita melaksanakannya. Apa yang dilarang Nabi, kita menjauhinya. Kenapa? Karena niat kita menggembirakan Nabi. Ya kan? Yang pertama, apapun ajaran Nabi, amalkan, niatnya menggembirakan Nabi. Yang kedua, tolonglah agama Nabi, agama Islam ini ditolongi. Kita ini menikmati iman Islam, ya kan? Alhamdulillah. Kita ini beriman Islam. Nah, tolongi agama Islam. Apa diantaranya? Sekolahan agama Islam tolongi, dibantu diwakaf. Ya kan? Sarana-sarana ibadah Islam, masjid langgar tolongi. Ya kan? Itu di masjid itu ada celengan. Itu celengan itu bukan maksud bilanya lewat dicelengi, dibuati ya kan? Jangan dicelengi, ini maknya ngaruhnya celengan aja supaya dicelengi, kata itu dibuati itu ya kan? Sarana ibadah umat Islam, sekolahan agama Islam, tolongi, menggembirakan Nabi, menolong agama Nabi nantinya. Yang ketiga, kita sesama Islam,
kita sesama umat Nabi Muhammad saling sayang, saling cinta, saling tolong, saling menghormati, jangan menyakiti. Kita umat Nabi Muhammad, kita umat Islam jangan bermusuhan, ya kan? Saling doakan. Baca doa Syekh Saman. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasih sayangi umat Nabi Muhammad, ampuni umat Nabi Muhammad, tutup kekurangan umat Nabi Muhammad, gembirakan umat Nabi Muhammad. Saling doa kita. Siapa memintakan ampun kepada orang Islam, maka dia dicatat kebaikan sebilang-bilang orang yang beriman Islam. Ya kan? Baca Rabbighfir astaghfirullah li walil mu'minina mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina mu'minat. Ya Allah, ampuni ulun dan seluruh orang yang beriman, laki-laki perempuan. Sekali kita baca itu berapa orang beriman Islam, berapa jumlahnya? Kalau menghitungi. Ada kalau menghitungi. Nah, sebilang situlah kita dicatat kebaikan, berbuat baik. Kemudian yang keempat, berterima kasih kepada Nabi, maka hendaklah kita berbuat baik kepada anak zuriat Nabi. Ya kan, anak cucu Nabi. Jadi anak cucu Nabi masih ada sampai sekarang. Anak cucu Nabi itu dua aja. Nabi melahirkan Sayyidah Fatimah, Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Husin. Nah, dari Sayyidina Hasan cucu Nabi sampai sekarang ada aja. Dari Sayyidina Husin. Kalau kita di Indonesia ini kebanyakan keturunan Sayyidina Husin. Ya kan, Al-Haddad, Al-Atas, As-Sagab, itu Sayyidina Husin dah. Kalau nang keturunan Sayyidina Hasan ini yang banyak di daerah Maroko aja, daerah Maghribi, itu nang sana banyaknya tak. Kalau kita sini anak zuriat Nabi ini adalah asalnya dari Hadramaut. Hadramaut ini keturunan Sayyidina Husin. Ya kan, kita nang di HP itu nah, kita kan dompat tak. Di HP nang ada percaya lawan Habib itu nah, keturunan Nabi kedompat kita ini tetap jangan lompat ya kan. Kalau ada itu nama caci maki Habib lompat dia melek, jangan lompat melek. Itu mupakat sudah setiap masa setiap zaman itu keturunan itu mupakat sudah seluruh ulama. Kada ada nang ingkarnya orang wah ini benar ada ingkar. Nanti apa Habibnya nakal aja, Habib nakal didoakan, ya kan, jangan dimusuhi. Yang bisa dinasehati, dari darah daging mereka tetap mulia, ya kan? Dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Ini Al-Quran ini Al-Quran. Artinya Allah nama merintahkan, wahai Nabi Muhammad, kekasihku, sampaikan kepada umat engkau. Lalu menyampaikan Nabi, la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Kata Nabi, firman ya dengan perintah Allah, aku susah payah membawa iman Islam ini, menyampaikan iman Islam ini, aku kada hendak minta apa-apa, tetapi cintailah keluargaku. Ya kan? Jadi tanda terima kasih lawan Nabi, cintai anak zuriat Nabi, muliakan. Punya ada duit bari, punya kada ada doakan, ya kan? Jangan menyakiti, jangan mahiri. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa dengan suatu kaum? Mereka itu menyakiti aku pada
nasabku dan keluargaku. Perhatian, siapa yang menyakiti nasabku dan keluargaku, maka sesungguhnya dia menyakiti aku. Siapa menyakiti aku, maka dia menyakiti Allah. Ya kan? Bila kita menyakiti anak zuriat Nabi, sama lawan menyakiti Nabi. Hati-hati tak? Habib ini, keturunan Nabi ini, biarnya kada alim mulia sudah. Ya kan? Apalagi sudah Habib alim pulang. Nah, mudahan kita selalu mengenanglah jasa-jasa Nabi. Ya kan, mengenang kita berterima kasih dengan kebaikan-kebaikan Nabi. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita bersama beliau di alam barzah, di padang mahsyar dan di surga nanti. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.